Salam sahabat, hari ini minggu ketiga sesudah Paskah, Minggu 4 Mei 2025. Kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 1-23. Bilangan pasal 11 ayat 1-23. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah." Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-mu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata mu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari.
Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, "Untuk apakah kita keluar dari Mesir?" Tetapi kata Musa, "Bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Tema kita hari ini, keinginan versus kebutuhan. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Bisa makan setiap hari perlu disyukuri karena ada makanan yang bisa dinikmati dan membuat tubuh sehat serta kuat. Demikian juga soal memilih jenis makanan. Sangatlah bijak jika kita memilih makanan berdasarkan kebutuhan tubuh. Namun, seringkali saat memilih jenis makanan yang dipilih bukan karena kebutuhan tubuh, melainkan karena keinginan lidah. Keinginan lidah tampak dalam tuntutan segerombolan orang Israel yang sangat menginginkan daging. Mereka menggerutu karena teringat ikan dan berbagai makanan dengan segala bumbu kaya rasa yang biasa mereka santap di Mesir. Sementara itu mereka hanya makan mana sepanjang waktu di padang gurun. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bisa makan setiap hari tanpa harus lelah menanam, bahkan tidak perlu mencari cara mendapatkan makanan di tengah padang gurun. Dari gerutuan segerombolan orang itu tampaklah perbedaan besar antara keinginan dan kebutuhan. Dari sisi kebutuhan, jelas mereka sudah sangat tercukupi, bahkan dengan segala kemudahan. Di sisi lain, keinginan tidak ada batasnya. Bisa terjadi segerombolan orang menginginkan daging, sementara segerombolan lainnya menginginkan jenis makanan yang berbeda. Karena dikuasai keinginan, mereka tidak melihat berkat Allah yang telah memenuhi kebutuhan mereka. Bisa jadi kita juga demikian. Tidak hanya tentang makanan, tetapi juga banyak hal lain. Kita sulit memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Akibatnya, selalu merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Perasaan semacam itu bisa dikelola secara positif dengan cara memacu diri menjadi lebih baik dan bekerja lebih sungguh. Namun, ada juga dampak negatifnya, yaitu merasa diri tidak beruntung, iri hati dan dengki. Rasa syukur jauh dari orang yang demikian. Dirinya tidak bisa melihat hal-hal biasa yang dimiliki sebagai berkat dari Allah. Merasa nelangsa dan terpuruk. Jauhkanlah diri dari perasaan demikian. Kiranya kita penuh syukur atas kebutuhan yang dicukupi oleh Allah. Mari kita berdoa. Melalui firman-Mu pagi ini, kami diingatkan bagaimana kami kurang bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami sulit memisahkan antara keinginan dan kebutuhan hidup kami, sehingga kami selalu merasa kurang bila dibandingkan dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kami dan berkatilah kami, serta mampukan kami untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami senantiasa bersyukur atas kebutuhan yang sudah Engkau cukupkan. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.